nggak tahu ini masa-masa yang kaum milenial ini menghadapi seperti kalau 1-2 tahun masih bisa. Kalau sampai 5 tahun misalnya, ini benar-benar akan menjadi perubahan peradaban nanti ke depan ini. Nah, inilah menurut saya tugas dari kita itu loh sebagai antropolog. Itu Mbak Eti. Oke Mas, kalau secara umum nih peran kalau kita harus berkoar-koar gitu ya sendiri bahwa kita ini orang antropologi gitu misalkan, apa sih yang bisa kita sumbangsihkan dan disambung dengan apa yang sebenarnya Indonesia harus perhatikan terhadap perkembangan antropologi gitu, karena rasanya nih selama bertahun-tahun tuh kita seperti berjuang sendiri gitu ya. Entah. Kalau saya sih merasa begitu. Maksudnya dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain yang difasilitasi oleh pemerintah, mungkin kita memang cepat tidak cepat berkembang itu karena kita memang bukan dibiarkan, tapi perjuangan kita itu memang lebih dari ilmu-ilmu yang lain gitu. Tapi ternyata kan peran kita masing-masing itu yang secara tidak langsung akan membuat sekarang perkembangan itu entah sedikit atau banyak pastilah ya ada perbedaannya, karena saya merasakan sendiri juga bahwa image antropologi itu jelas mungkin lebih baik dalam 20 tahun terakhir ketimbang yang kita alami dahulu gitu. Nah, kalau Mas Thoyib di luar misalkan tidak berprofesi sebagai jurnalis nih, apa yang masih bisa mungkin Anda untuk masuk ke dalamnya, kemudian mempengaruhi sekelompok orang atau apapun gitu dengan ilmu yang kita punya? Apa nih? Oh, ke Ristu dulu deh kayaknya, biar gantian dulu ya. Nanti pertanyaannya akan dijawab yang sama, pertanyaan yang sama untuk Mas Thoyib. Gimana tuh? Oke, kalau pengalaman aku sih dulu jadi begini, backgroundnya karena start dulu saya di sini di televisi itu kan videographer ya, jadi kameramen untuk berita gitu, yang pola kerjanya memperoleh informasi sebanyak mungkin ditayangkan dalam waktu secepat mungkin gitu. Tapi makin ke sini, makin ke 5 tahun lah setelah saya berprofesi sebagai kameramen itu, di situ saya mulai punya kira-kira saya akan fokus kemana gitu. Ini di pekerjaan nih, saya bilang di pekerjaan. Akhirnya yang saya pilih adalah saya lebih suka mengerjakan hal-hal yang sifatnya mungkin lebih holistik gitu, lebih menarik pemirsa dalam arti dengan tayang-tayangan, dengan visual maupun cerita yang menarik. Akhirnya saya memilih untuk program-program panjang. Jadi saya meninggalkan berita harian gitu. Akhirnya setelah 5 tahun, 6 tahun saya masuk di program dokumenter. Nah, disitulah saya menemukan bahwa ternyata ya apa yang saya pelajari di kuliah dulu yang namanya antropologi ini banyak sekali kepake di sana gitu. Karena di dokumenter ini kita mengerjakannya memang proses produksinya berbeda dengan berita yang harian, yang reguler gitu, yang langsung tayang ya. Kalau kami harus diproses dulu, kita butuh riset dulu. Ketika kita pada satu tempat kita harus membuat cerita, kita harus tahu dulu seperti apa karakternya, baru kita datang ke sana wawancara, syuting, kita butuh berapa hari, dan kita akan membuat post pro, editing dan sebagainya sampai pada tayang. Prosesnya panjang, lumayan panjang untuk sebuah tayangan mingguan pada saat itu. Nah, disitulah saya melihat bagaimana ketika kita ada di lapangan, hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat langsung itulah kepake ilmunya, antropologi. Nah, itu pada saat itu masih sangat sederhana ya, belum zamannya sosial media. Kalau sekarang sosial media udah bisa mengajak kita untuk berbuat banyak gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, jelek-jelek satu orang hanya buat vlogger, buat vlog, menjadi seorang vlogger. Di situ aja orang bisa menginformasikan banyak hal gitu. Nah, ketika saya fokus di bidang dokumenter itu, film dokumenter, ya tetap intinya adalah informasi. Mau cerita tentang apapun, saya tertarik di situ. Khususnya berhubungan dengan budaya. Nah, kan akhirnya nyambung gitu. Saya suka banget dengan yang namanya budaya. Ketika saya syuting tadi, saya pernah syuting di Madura, Mas, mohon izin. Nah, saya lihat tradisi masyarakat di sana, makanannya, tariannya, bahkan cara berbicaranya. Itu saya pernah membuat beberapa tayangan dulu. Ketika programnya masih namanya Periskop, sekarang udah nggak ada.
tentang budaya. Nah, program seperti itulah yang akhirnya membuat saya cinta banget gitu. Saya suka gitu membuat tayangan. Yang sekarang masih digarap yang kira-kira bisa Nah, memasukkan. kalau sekarang kebetulan saya fokus di berhubungan dengan tayangan traveling ya, tayangan jalan-jalan. Oke, Memang iya. jadi lebih light sih. Jadi kalau jalan-jalan ya mungkin ini kenapa saya kebetulan memang manajemen juga mempertahankan program seperti itu karena orang kan udah stres, butuh refreshing gitu. Nah, jadi acara jalan-jalan ini kita kemas demikian rupa. Acaranya apa tuh? Aku programnya Journey sekarang namanya. Journey setiap hari Sabtu. Itu Journey. Sabtu pagi. Jadi kita traveling, tapi konteksnya adalah traveling dengan in-depth traveling gitu. Jadi kita berwisata yang smart gitu, tidak yang cuma sekedar hura-hura. Kan bisa kamu perkaya ya dengan antropologi. Iya, setuju. Jadi kita pasti ketemu dengan budaya di setiap cerita itu selalu ada. Karena kita pergi kemana, kita akan bertemu dengan kultur masyarakat tertentu. Seperti yang saya tadi gitu. Jangan pun dulu pernah fokus di budaya gitu ya. Kalau sekarang dikemas dalam bentuk traveling, sebenarnya sama saja gitu. Secara kalau tayangan. Pilihannya nih antara hard cover dengan soft cover macam begitu, yang kamu pilih yang mana kira-kira kalau untuk sebuah tayangan demikian? Hardcover maksudnya berita-berita ini hangat, ya coveringnya antropologi itu dengan jadi kalau kita bikin dokumenter ngomongin antropologi secara ansih sama yang kemasan-kemasan seperti ini yang soft cover gitu itu menurutmu yang mana yang paling efektif untuk? Jadi begini, kalau menurutku ini sekarang dunia sosial media sangat luas. Semua bentuk tayangan atau audiovisual ini sekarang berkembang sangat pesat gitu ya. Aku melihat TV udah nggak kayak dulu. Dulu kita pergi harus bawa alat segambreng, banyak sekali. Sekarang cukup bawa beberapa kamera kecil saja dengan handphone, bisa diedit di situ. Bawa laptop satu udah jadi tayangan gitu. Walaupun itu tayangannya tentang apa gitu. Kita nggak usah bicara yang terlalu muluk-muluk. Pikiran kita tidak usah. Dulu saya mikir juga gitu. Apakah buat tayangan itu harus yang begini-begini? Enggak. Ternyata semua dengan era sosial media ini kita bisa melakukan sesuatu. Nggak usah sulit-sulit lah. Kita buat tentang tadi itu. Bagaimana sih orang berinteraksi di pasar? Saya pikir semua daerah pasti ada pasarnya dong. Nggak mungkin nggak ada. Nah, itu salah satu contoh gitu. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman ada adik sekarang yang semangatnya masih menggelora ini, dengan modal handphone aja, nggak perlu kamera yang canggih. Handphone juga udah canggih sekarang ya gitu ya. Kameranya udah bagus. Itu bisa buat sesuatu gitu di situ yang bisa kita publik. Jadi nggak cuma ngomong recehan dalam arti ya kita tahu lah. Viewernya bisa banyak di YouTube, tapi hanya ngomongin hal-hal yang nggak penting. Kenapa kalau nggak dijadikan itu hal yang penting? Penting dalam arti sesuai zaman now lah gitu. Tidak penting terlalu jelimet, tapi penting itu yaitu hal yang menarik untuk kita jadikan informasi gitu. Itu aku pikir bisa gitu ke sana. Oke, kalau gitu saya nangkapnya gini. Mumpung kita berada di banyak hal yang kita berperan di situ, tidak penting kemudian yang dilihat orang seperti apa, sepertinya kalau yang konseptor, kemudian yang melakukan mampu mengisi konten itu menjadi lebih antropologi atau kemana gitu ya, sesuai background orang, itu mungkin yang akan lebih penting ya. Betul. Mungkin kita menyajikannya, misalkan kita harus bikin film yang orang menjelaskan antropologi itu apa, orang mungkin akan jauh gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam kemasan yang secara general orang nggak terasa bahwa ini sebenarnya kedalaman kontennya itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran antropologi itu dia kayaknya ya. Betul. Nah, kalau Mas Thoib nih, tadi sangat menarik loh karena saya jadi paham gitu bahwa ilmu kita kanggo itu tanpa harus kita tunjukkan secara wantah gitu. Nah, kalau dalam pengalaman Mas Thoib ketika membuat rubrik lah kalau nggak setidaknya gitu ya, atau tadi acara-acara yang disponsori oleh Radar Madura dengan acara kebudayaan macam gitu. Nah, yang sekarang mungkin secara pribadi Mas Thoib untuk bisa memasukkan hal-hal yang sebenarnya ilmu antropologi bisa ke sana, itu sudah dalam bentuk apa nih selama ini, atau ada proyeksi ke depan yang Mas Thoib merasa ilmu iki kanggo lho rek gitu ya, yang semacam itulah. Apa nih Mas? Iya, kalau di media sendiri ya, di Radar Madura sendiri, karena sekarang saya sudah nonaktif ya,
Artinya sudah setahun yang ini. Tapi sebelumnya saya katakan tadi bahwa kita memasukkan misalkan rubrik-rubrik sastra budaya. Itu pasti ada tiap minggu. Dan setelah itu kita kembang menjadi misalnya sekarang ada cerpen sama sastra atau puisi atau ini kan yang berbahasa Madura seperti itu. Bahasanya bahasa Madura, pakai bahasa Madura seperti itu. Kemudian juga kita tiap hari misal dulu kita masukkan misal tentang peribahasa Madura, berbahasa Madura dengan ininya. Bagus, Mas. Itu artinya ya seperti itu kita konten-konten lokal itu harus kita masukkan dan itu sangat apa ya? Sangat bagus dan ini sangat ya apa ya berdasarkan budaya setempat atau budaya lokal dan itu menurut saya menarik dan memperkuat bahwa kita sangat berperan dalam perkembangan budaya lokal seperti itu kan ya, terutama kayak kalau saya di Madura mungkin lebih mungkin isi kan ya opini lah ya benar-benar, tapi tetap saya masukkan terakhir misalnya tentang ya misalnya kan teori-teorinya Bourdieu, teorinya Foucault itu tetap saya masukkan misalnya. Artinya bahwa kita masih antropolog kan begitu kan ya, tidak masih yang cinta budaya seperti itu kan ya. Pasti ini kan ya tidak, tapi tidak benar ilmiah katanya Mas waktu tadi Bu. Enggak, itu ya mengalir aja seperti itu kan mengalir. Seperti berita, kita menulis opini itu apa ya, artikel itu seperti berita, enak dibaca dan itu kalau bisa kan selalu diharapkan terus oleh pembacanya seperti itu kan. Oke, alhamdulillah itu. Ya. Itu tadi Mbak Baiti, tadi kan ya, apa masalah apa tadi bagaimana cara kita untuk apa ya? Ada ya, kan, proyeksi depan gitu. Ya, tadi Mas Toib gitu. Sebenarnya kita kalau antropologi itu kan ya kita punya modal ya, modal kekerabatan itu kan ya kita artinya kita kan satu kerabat. Jaringan ke AJKI di tingkat mahasiswa ada. Itu kita menurut saya itu perkuat kan itu kan bahwa minimal setelah ini harus mendukung aktif AI ya. Paling nggak mungkin daftar. Kemarin saya pun disodori formnya. Oke. Nih, teman-teman nih, saya sangat bangga banget. Rasanya kayak punya teman gitu loh. Selama ini kan ngerasa kayak sendirian gitu ya, jarang gitu dalam dunia kerja kemudian sama-sama antropologi ya gitu, bareng gitu kan jarang ya. Tapi memang kan lulusan antropologi kalau nggak dari negeri nggak mungkin ada gitu. Kalau di Indonesia sementara seperti itu aku yang paling bangga itu doang gitu. Lalu ketika tahu ini kebanggaan yang kecil-kecil ya maksud saya ya, yang itu sebenarnya nilainya gede juga. Ketika tahu putranya Pak Hatta itu orang antropologi, nah gitu aja udah seneng gitu loh. Jadi kalau ngasih contoh orang tuh nggak tahu Bu Mutia Hatta itu antropologi loh. Padahal saya mau cari contoh yang lain tuh susah banget siapa gitu ya. Sekarang kan bisa tuh. Tahu nggak sih Mas Toyib yang di Radar Madura itu kan orang antropologi gitu. Ya kan? Artinya kita membesarkan dengan nama kita juga boleh kan gitu. Nah, saya punya sesuatu yang tadi jujur-jujurannya udah seperti antropolognya udah, smartnya sesuai dengan latar belakang antropolognya udah. Saya ada permainan yang itu sedikit banyak ada juga tentang antropologi. Saya sisipin. Yang pertama untuk Mas Toyib dulu deh ya. Oke, siap ya Mas ya. Ini namanya trivia. Jadi saya akan membuat pertanyaan, pilih tapi dengan cepat loh ya, nggak boleh ya, karena saya juga akan beralih ke satu pertanyaan sampai ke 6. Singkat aja. Milih. Cuma ini apa itu? Dua pilihan ya. Ya, oke. Siap ya, Mas? Siap ya, Mas? Tapi jujur loh ya. Oke, ya. Mas Toyib dulu siap, yuk. Kuncara ningkrat Karl Marx. Cepat. Marx. Online, offline? Offline. Menulis, fotografi? Menulis. Monyet, macan? Macan. Antropologi, filsafat? Antropologi. Bener ta. Politik, ekonomi? Politik. Oke. Kira-kira tadi yang nggak jujur mana ya? Saya tadi kayaknya yang menulis fotografi itu iyalah ya. Nggak mungkin kalau fotografi gitu. Iya. Apapun mungkin. Terus tadi katanya juga kencaran ringrat.
pokoknya kayaknya udah hatinya ke antropologi deh. Tadi soalnya juga pilihan yang antropologi filsafat, tegas juga ngomongin antropologi. Takut Mas bilang awal filsafat. Oke ya, saya pikir jujur. Dan tadi kalau di